Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'alan nabi Muhammad. Shallu 'alan nabi Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu birrahaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadin kulli ma'lumin lak. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, wabil khusus Rais Suriah Nahdlatul Ulama Kutai Kartanegara sekaligus Ketua MUI, pimpinan daerah Muhammadiyah, LDII, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, wabil khusus Bu Su Edi Damansyah. Ada gajah minumnya susu. Hey Edi Damansyah, I love you. Kalau ibu punya suami berkumis seperti Pak Edi Damansyah, pertahankan. Karena suami berkumis itu biasanya setia. Kenapa? Fik dia lele bukan buaya. Berikut jajaran Forkompinda yang saya hormati. Bapak Ibu warga masyarakat Kutai Kartanegara yang berbahagia. Mohon izin ibu-ibu, saya harus duduk dulu. Nanti kalau saatnya berdiri pasti berdiri sendiri. Sungguh Pak Bupati, ini perjuangan yang luar biasa saya bisa sowan hari ini. Karena jadwal saya di Jakarta full. Dari seminggu yang lalu saya ceramah di Istana Negara bersama Bapak Presiden, bersama seluruh menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju. Lanjut di Mabes Polri, ada buka puasa bersama Panglima TNI dan Kapolri. Sampai semalam saya masih di Bareskrim, tapi hari ini saya bisa sowan di Kutai Kartanegara. Sebenarnya berat, tetapi itulah manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Maka kita syukuri dengan kalimat Alhamdulillah. Ibu bapak yang saya muliakan, orang puasa itu haus, orang puasa itu lapar, orang puasa itu dahaga.
Bohong kalau orang puasa mengatakan saya enggak haus, saya enggak lapar, saya enggak dahaga. Jangan-jangan dia bukan manusia tapi Ultraman. Pertanyaannya adalah, orang puasa itu haus, lapar, dahaga. Kenapa dia bisa bersabar? Kalau seandainya kita masuk kamar, makan nasi padang, minum es teh, keluar pura-pura puasa, enggak ada yang tahu. Kita minum es degan, enggak ada yang tahu. Pertanyaannya kenapa tidak pernah kita lakukan? Jawabannya sederhana Pak Bupati. Kenapa orang berpuasa itu walaupun haus, lapar, dahaga dia mau bersabar? Jawabannya adalah karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Makanya saya yakin Anda itu datang ke sini sebenarnya tidak untuk mendengarkan pengajian saya, tapi dalam rangka menunggu adzan maghrib. Karena hari ini baik yang jomblo maupun yang sudah pasangan statusnya sama-sama menunggu adzan maghrib. Cuman pesan saya satu, berbukalah dengan yang setia. Kenapa? Karena yang manis kadang banyak dustanya. Makanya kemarin Pak Bupati, pas pileg itu, pemilu legislatif, saya itu kalau disuguh es teh ada gulanya nggak pernah saya aduk, supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak cangkeme caleg. Tapi kalau Pak Edi Damansyah insya Allah manis di awal, manis di akhir. Kumisnya. Dikatakan dalam sebuah hadis, atakum syahrul Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan Ramadan dikatakan apa? Sayyidus suhur, tuannya bulan. Allah senantiasa memberikan kemuliaan pada hal tertentu dibandingkan yang lainnya. Contoh, semua hari itu baik, tapi Allah menghiasinya dengan Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Semua masjid itu baik, tapi Allah menghiasi kebaikan masjid dengan masjid terbaik, yaitu Masjidil Haram. Maka sore hari ini ada hadiah umroh. Saya doakan yang belum pernah berangkat ke Mekah, ke Madinah, saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Ternyata sudah siap mati dia itu. Semoga segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Allah menghiasi semua masjid dengan Masjidil Haram. Apa buktinya? Man jaa hadzal bait, kata Nabi, barang siapa mendatangi masjid ini, rumah ini, Baitullah, fatofa usbu'an, kemudian tawaf 7 kali. Yang belum pernah tawaf minimal membayangkan tawaf. Saya dulu pernah Pak Edi, umroh jamaah saya 40 orang semuanya banci. Banci. Padahal dalam Al-Quran tuh nggak ada banci. Karena inna khalaqnakum min dzakaru wa unsa, laki-laki dan perempuan. Tidak ada kalimat banci. Tapi faktanya masyarakat kita mengenal istilah banci. Kalau di Thailand namanya lady boy, wajahnya lady, kakinya boy. Kalau di Jogja namanya Laura, lanang ora wedok ora. Ora jelas. Namanya Laura, Pak. Dan rata-rata mereka namanya singkatan. Banci-banci di lampu merah, ngamen. Itu mohon maaf payudaranya kelihatan besar. Ternyata namanya Suzuki. Katanya susu bono kaos kaki. Itu lucu Pak. Saya itu punya pengalaman umroh dengan banci itu Pak. Mereka suruh manasik nggak mau. Akhirnya berangkat umroh. Saya itu kalau umroh senangnya jujuk Madinah dulu. Jadi sowan Kanjeng Nabi dulu baru ke Mekah. Sampai Madinah kita nginep di hotel Dalla Taiba. Aman pembagian kamar. Tapi ada satu banci yang ngeyel. Saya nggak mau Gus tidur di sana. Maunya tidur sama siapa? Sama Gus Miftah. Moh, saya bilang gitu. Wow. Saya tidur sama dia berpotensi pulang bisa hamil saya. Gitu. Akhirnya mau berangkat ke Mekah.
Kita ambil mikot di Bir Ali. Ambil mikot pakai baju ihram. Begitu di bis, bancinya tanya, besok nanti caranya tawaf gimana Kiai? Lah kemarin kamu disuruh ikut manasik, nggak mau, sekarang kamu bingung. Sudahlah Kiai, bilang saja kami langsung bisa. Gampang, nanti masuk Masjidil Haram, ada Ka'bah, di situ ada lampu hijau, sejajar dengan Ka'bah, sejajar dengan Hajar Aswad. Di situ kamu mengucapkan salam, Bismillah, Allahu Akbar. Gampang. Banci Pak Bupati, lihat Ka'bah histeris. Begitu mulai tawaf, lihat Ka'bah, Bismillah, Allahu Akbar. Muah, muah, muah. Lah kere aku. Dan luar biasa, pulang umroh, dia langsung bilang sama saya, Abah, saya mau tobat. Subhanallah. Kamu mau tobat? Iya Bah, caranya gimana? Insya Allah selama bulan Ramadan saya berjilbab. Lah matane lanang jilbaban. Kayak saya kemarin baru mengunjungi lokalisasi Gang Sono Tretes Pasuruan. Itu lokalisasi terbesar di Jawa Timur. Saya itu punya kebiasaan Pak Bupati bagi-bagi mukena untuk mbak-mbak lokalisasi. Sebelum Ramadan kita bagi mukena 580 mukena. Ramadan mereka nggak pulang. Pengurus punya peraturan. Mereka boleh bekerja, syaratnya satu. Sebelum bekerja mereka harus sholat taraweh terlebih dahulu. Akhirnya mereka sholat taraweh menggunakan rukuh dari Gus Miftah. Selesai taraweh, kerja lagi. Gitu loh. Saya tanya, laku nggak Mbak? Alhamdulillah Mbah, laku. Kok bisa? Iya, berkah Ramadan. Ngelonte berkah Ramadan ini kebiya. Manja hadal bait, barang siapa mendatangi rumah ini kata Nabi, fatafa usbu'an, kemudian tawaf 7 kali. Summa sholla rakaataini fi maqami Ibrahim, kemudian sholat 2 rakaat di sejajar dengan makom Ibrahim. Summa sariba ma' zamzam, kemudian dia minum air zam-zam. Apa kata Nabi? Kharajat dunubahu kal yaumi waladat ummuh, maka Allah akan mengeluarkan dosa-dosanya sebagaimana dia pertama kali lahir dari rahim ibunya. Allah menghiasi masjid dengan Masjidil Haram. Allah menghiasi sekian banyak malaikat, bahkan ratusan ribu malaikat, jutaan malaikat dengan malaikat terbaik yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Allah menghiasi 124 ribu nabi dengan nabi terbaik yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Allah menciptakan 12 bulan. Di situ ada bulan terbaik yaitu bulan Ramadan. Kenapa Ramadan menjadi bulan terbaik? Sebenarnya sederhana Bapak Ibu. Apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran itu pasti baik. Contoh, kenapa malaikat Jibril menjadi malaikat terbaik? Karena turunnya Al-Quran melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang membawa turunnya Al-Quran, dia menjelma sebagai malaikat terbaik. 1. 2. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi nabi terbaik karena penerima Al-Quran. Malam Lailatul Qadar menjadi malam terbaik. Kenapa? Karena malam diturunkannya Al-Quran. Malam ketemu dengan Al-Quran menjadi malam lebih baik daripada 1000 bulan. Umatnya Nabi Muhammad menjadi umat terbaik. Kenapa? Karena umatnya Nabi Muhammad adalah mempunyai mukjizat Al-Quran. Artinya apa? Apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti terbaik. Pertanyaannya adalah, Jibril menjadi malaikat terbaik karena membawa Al-Quran. Nabi Muhammad menjadi nabi terbaik karena menerima Al-Quran. Lailatul Qadar terbaik karena malam turunnya Al-Quran. Umatnya Nabi Muhammad terbaik karena dia menerima Al-Quran. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau di dalam hatimu ada Al-Quran? Saya dulu pernah Pak Bupati menghadiri pameran batu akik. Waktu rame-ramenya bacan. Waktu itu batu bacan lebih mahal daripada batu bara. Di Taman Mini Indonesia Indah itu ada pameran batu. Nah ini saya begini Pak, ini kemarin saya pengajian di Kalimantan Selatan dikasih ketua DPRD-nya ini. Cincin, yang ini, Awati. Ini pengajian saya pakai supaya yang ngasih cincin dapat jariahnya. Jadi kalau Pak Edi Damansa pengen dapat jariah dari saya, yang ngasih apa gitu kira-kira.
Saya nggak minta, cuman mengingatkan. Jadi yang ini ngasih ketua DPRD Kalimantan Selatan. Yang ini baru kemarin dikasih Kapolda Metro Jaya Bang Karyoto. Jadi semuanya ini diteri ya. Diteri bahasa Jawanya ya. Bahasa Indonesianya apa? Dikasih. Jadi ini mereknya cuma satu. Jazakallahu ahsanal jaza. Matur nuwun. Matur nuwun Bupati. Ternyata bupatinya nggak pakai. Wah. Tapi memang bupati kita ini sederhana banget. Tadi Pak Ketua MUI bilang, Gus, lihat tuh bupatinya. Kenapa? Sarung yang dipakai Pak Bupati itu harganya 100.000. Lah kau tahu? Iya, yang ngasih saya. Ya Allah. Ya Allah, Bupati Sugih sederhana banget. Mudah-mudahan Pak Bupati panjang umur. Besok jadi bupati lagi. Tambahi. Ya Allah. Saya dulu Pak Bupati, lihat pameran batu cincin itu. Ada batu bacan, ada lafadznya Allah. Kan dulu rame itu. Ada batu, ada lafadznya Allah. Bapak Ibu tahu, dilelang laku berapa? Ada batu benda mati, ada kalimat Allah, lafadz Allah di dalamnya. Dilelang terjual laku 7 miliar. Benda mati, ada Allah 7 miliar. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan manusia yang di dalam hatinya ada Allah? Berapa nilainya? Tak terhingga. Tak terhingga. Maka benar ketika Nabi mengatakan qalbun mu'min baitullah. Hatinya orang beriman adalah rumahnya Allah. Itulah alasan kenapa perintah puasa tidak Allah tujukan kepada ya ayyuhalladzina aslamu, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Apa beda Gus orang yang beriman dengan orang yang Islam? Beda. Kalau orang dikatakan Islam itu apa? Antasadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa atuz zakah, selesai. Maka orang Islam itu bisa dilihat secara fisiknya, penampilan dohirnya. Pak Bupati pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci. Orang sudah berhusnudon. Pak Edi Damansah itu Islam. Saya ditangkap polisi di jalan, lalu lintas. Dilihat KTP saya, nama Miftah agama Islam. Polisi percaya saya orang Islam cukup dengan melihat identitas KTP saya. Hari ini yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. Ibu-ibu pakai jilbab apalagi pakai hijau-hijau kayak muslimat. Orang langsung mengatakan itu pasti muslimah. Buktinya apa? Pakai baju muslimat. Pak Bupati, saya melihat muslimat, membedakan muslimat sama fatayat, tidak perlu melihat seragamnya, cukup dari baunya. Kalau fatayat biasanya parfum, muslimat balsem. Tapi kalau muslimat kukar insya Allah baunya PPO. Fresh care. Tadi Pak Bupati itu benar. Dari tadi mereka kipas-kipas itu bukan karena takut panas Pak. Takut bedaknya luntur. Kayak sing kipas-kipas delon alise ya Allah. Kuwi alis apa galengan. Gedene iki lho. Saya itu bisa membuktikan perempuan itu nggak bisa diatur sama laki-laki. Istri itu nggak bisa diatur sama laki-laki. Teorinya cukup sederhana, cukup dari alis saja. Alis itu buatan Allah, aturannya Allah. Dikerok, dicukur sampai habis, dilukis sendiri. Coba para suami bayangkan, aturan Allah saja dirubah, apalagi aturan suami. Masuk. Yang bilang masuk itu Pak, yang perutnya besar itu. Kamu yang perutnya besar, tak kasih tahu. Laki-laki perutnya jangan terlalu besar. Karena laki-laki kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Nggak percaya? Ayo sepil. Malah dijawab, sorry ye. Tapi perempuan itu unik Pak. Saya itu belajar teorinya perempuan. Ternyata perempuan itu bahasa Arabnya, asal katanya sama dengan cermin. Perempuan itu bahasa Arabnya apa? Mar'atun.
Cermin itu bahasa Arabnya apa? Mir'atun. Laki perempuan mar'atun, cermin mir'atun. Kenapa perempuan seperti cermin? Karena hati perempuan itu seperti kaca. Kalau sudah pecah tidak akan pernah utuh kembali. Makanya tugas laki-laki jangan pernah membuat hati istrimu pecah. Karena perempuan itu karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Ciri-cirinya jilbabnya merah. Itu Pak. Yang jilbabnya hijau insya Allah lebih parah. Perempuan itu Pak Kiai, perempuan itu mampu menyembunyikan rasa cintanya selama 30 tahun. Jadi kalau dia seneng, dia bisa ngempet bahkan sampai 30 tahun. Perempuan bisa menyembunyikan rasa cintanya selama lebih dari 30 tahun. Tetapi perempuan tidak bisa menyembunyikan rasa cemburunya walaupun cuma sesaat. Itu perempuan. Jadi perempuan tuh kalau cemburu langsung Pak, langsung labrak gitu loh. Ya. Mbok sak gagah bupati kumise kandel karo bojone ya ki. Lho, sak pinter-pintere kiai Bu, digetak bojone goblok dadak tak kandhani. Kuwi kiai kukar lho kuwi. Kiai Yogyo ya insya Allah. Saya itu bukan kok takut sama istri, tapi istri saya lebih berani, itu saja. Jadi ada cerita kiai Pak, ada 2 kiai, yang satu istrinya 4, yang satu istrinya 1. Yang istrinya 1 ini sakit, parah. Akhirnya yang istrinya 4, kiainya datang kepada kiai yang sakit. Istrinya bilang, Pak Kiai tolong doakan sembuhkan suami saya, apapun akan saya lakukan asalkan suami saya sembuh. Kiai yang istrinya 4 ini bilang, mau Bu, tak kasih syarat, mau. Apa syaratnya Pak Kiai? Suamimu suruh menikah lagi 4 kayak saya. Istrinya langsung jawab, nggak jadi Pak Kiai, doakan saja suami saya mudah-mudahan husnul khotimah. Matek ngelawan wong wedok iki. Tapi insya Allah saya Pak Bupati ini termasuk tipe suami yang setia. Karena kami punya prinsip pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Ya. Insya Allah lah Pak Bupati setia kepada istri, setia kepada rakyat. Amin. Tambahi. Saya tadi itu begitu lihat gambarnya sekilas, lihat Pak Bupati itu, ingat sahabat saya Jakarta, Pak Jaksa Agung, Pak Burhanuddin, mirip banget tuh kan. Tapi begitu dekat ternyata kayak Adam, suaminya Inul. Ya Allah. Kalau Pak Bupati itu di roasting pasti kuat, karena sudah biasa di roasting oleh rakyat. Nah, tapi saya dengar kebijakan-kebijakan program-program Pak Bupati ini keren. Termasuk tadi saya dengar, semua pesantren yang ada di Kukar mendapatkan subsidi 100 juta setiap tahun. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Terus ada lagi program tahfidz katanya Pak ya. Pokoknya malam dapat Al-Quran, Lailatul Qadar. Malaikat dapat Al-Quran, jadi malaikat terbaik Jibril. Insya Allah Kutai Kertanegara, kalau memperhatikan para penghafal Quran, insya Allah Kukar akan menjadi kabupaten terbaik. Amin. Nah, lanjut tadi masalah ini tadi. Tadi masalah apa ya? Perempuan apa puasa ya? Oh puasa. Aku lah ngomong itu lagi lali Pak. Karena saya jarang ketemu istri. Makanya hidup saya itu semuanya cukup kecuali 1, kelon. Masuk cangkemmu masuk. Tadi ada NU, ada Muhammadiyah, ini bagus sih. Udah kita siiran dulu. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin.
Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah. Tabuhannya kaya ledek munyuk ya. Orang bayaran. Bapak NU Ibu Mus limat. Puasa ya puasa Bu, tapi yang semangat dong. Limat. Langsung dia pakai dalil Pak. Ibu-ibu suka Gus Dur duduk apa berdiri? Itulah perempuan Pak. Di mana-mana suka yang berdiri. Poso-poso kon ngadeg kan aku lemes gitu. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Adeva Taya tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa rahmat Bu. Berkat sing dieling-eling. Pilih rahmat apa berkat? Ngeyel berkat. Tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah ala salatullah salamullah salatullah salamullah. Ora banter iki mergo sone ramuni. Oh berarti sing pekok ora hadroe sone tak kandhani. Goblok kok tukang sone. Itulah bedanya cewek sama sound system. Sound system diragati akeh ketok wujute. Cewek diragati akeh diuntal kancane. Insyaallah. Idaman itu apa Pak Bupati? Oh, itu slogannya Kukar. Filosofi pembangunan Kukar. Secara terminologi. Minum kopi rasanya nikmat. Ada gajah makan gorengan. Mari ngaji dan bersolawat. Bersama Edi Daman, Sah Kukar idaman. Tambahi. Mari ngaji dan bersolawat bersama Edi Daman, Sah Kukar idaman. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Izin berdiri Pak Bupati. Nuruti muslimat. Ya cukup. Oh ngantuk, kesel kon ngadeg. Kamu nafsu amat sama aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang iya cangkeme iki. Sing pecine NU mlebu surga. Pecine.
Kalau nggak kuat, monggo Bu, nunggu maghrib sambil minum es teh dulu nggak apa-apa. Orang Islam bisa dilihat kategorinya dari penampilan fisiknya. Tetapi orang beriman itu tidak bisa dilihat dari fisik dan dohirnya. Tetapi dilihat dari perilaku dan hati serta batinnya. Coba, apakah orang beriman itu yang punya jenggot? Oh tidak, jenggot ini hukumnya sunnah, nggak wajib. Sunnah. Kalau kumis kayak Pak Edi itu sunnahnya justru dicukur, dipelihara, nggak dosa, tapi sunnahnya dicukur. Karena ada 5 hal yang fitrah, al-khamsatu minal fitrah. 1, cukur kumis. 2, potong kuku. 3, cabut bulu ketiak. 4, khitan. 5, mencukur rambut kemaluan. Tapi ingat, dicukur sendiri. Jangan dibawa ke salon. Malah banser ning salon. Mas Banser mau ngapain? Cukur. Cukur apaan? Terus apa lagi di rebonding matanya gitu. Itu ibu kalau suaminya tidur, bulu ketiaknya dicabut tuh hukumnya sunnah. Jadi kalau suaminya capek, cabut kelek, sunnah Rasul. Gitu. Gebuk dasmu. Apakah orang beriman itu yang jidatnya hitam? Oh enggak. Jidat hitam boleh, tapi ciri orang beriman belum tentu jidatnya hitam. Kenapa zaman Nabi banyak sahabat yang jidatnya hitam? Masjid zaman Nabi itu berbeda dengan zaman sekarang. Masjid zaman Nabi itu hanya merupakan ismul makan dari fi'il madi sajada yasjudu masjidan. Jadi hanya tempat kosong, tanah digaris. Di situ nggak ada karpet, nggak ada keramik, apalagi marmer. Tempat sujudnya apa? Pasir, kerikil, dan bebatuan. Makanya lumrah kalau sujud jidatnya menjadi hitam. Tetangga saya jidatnya hitam, bukan karena sujud, dikeplak ibu Joni. Sekarang ada fenomena menarik orang-orang Wahabi itu, Pak Bupati. Iktikaf di dalam masjid pasang tenda. Iktikaf di dalam masjid pasang tenda. Aku batin meneh, iki cara ngendi meneh. Katanya riwayat Nabi dulu iktikaf juga pernah pasang tenda. Coba dilihat asbabul wurudnya. Satu ketika Nabi memang pernah masang tenda, tapi ada alasannya. Kenapa? Masjid waktu itu belum ada dinding, belum ada atap, nggak ada alas. Masuk musim dingin puasa. Iktikaf kedinginan, pasang tenda. Saiki masjidmu iki lho cah, temboknya kandel. Betul? AC. Karpetnya kandel. Kok masang tenda? Kowe iki meh iktikaf apa kemah, Cuk? Kan aku jadi bingung. Itu rasa aneh-aneh. Rasa aneh-aneh. Ya nyotang-nyoteng saya ini. Sengit aku. Udah belum? Ya kono ki minggat kono rane kono wae kok. Ganggu pemandangan wae. Wetenge gede, manoe cilik. Apakah orang beriman itu bisa dilihat secara fisiknya? Oh tidak. KTP nggak menunjukkan dia beriman kok. Bahkan dulu Pak Edi, zaman Menteri Dalam Negerinya Pak Cahyokumolo almarhum, itu pernah ada usulan kepada beliau untuk menghapus kolom agama dalam KTP. Karena dianggap agama dalam KTP itu awal dari diskriminasi. Ini kemarin saya sampaikan di hadapan Pak Jokowi buka puasa di Istana Negara. Saya bilang waktu itu kepada Pak Cahyokumolo, karena beliau bertanya, Gus gimana Gus? Kolom agama dalam KTP dihapus. Saya jawab, saya nggak setuju. Karena bagi saya ini identitas yang perlu dibanggakan.
Nama Edi Damansyah, agama Islam, bangga dong. Nama Saverius, agama Kristen, bangga dong. Nama Made, agama Hindu, bangga dong. Saya nggak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Setuju bapak-bapak? Setuju ibu-ibu? Ibu, dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Coba orang Kukar pilih yang mana? 1, tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya, suaminya soleh, istrinya nakal. 2, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah. 3, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. 4, tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu Tenggarong pilih mana? Tipe keluarga Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Ibu-ibu langsung jawab, nggak jadi Ibrahim, Gus, Fir'aun juga nggak apa-apa. Ternyata ciri orang beriman tidak bisa dilihat secara fisik, tetapi bisa dilihat kategori orang beriman di dalam Al-Quran. Baca surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Satu ayat ini Pak Bupati, ciri orang beriman ada 3. Yang pertama, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Itulah alasan semua pejabat yang dilantik, bupati bahkan sampai presiden, kalimat pertama ketika dilantik adalah demi Allah. Saya akan menjalankan amanat sebagai Bupati Kutai Kartanegara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai ideologinya. Pertanyaannya adalah, kenapa dengan kalimat demi Allah? Jawabannya sederhana, dzukirallah wajilat qulubuhum, supaya hatinya Pak Bupati bergetar ketika menerima amanah sebagai seorang bupati. Tujuannya apa? Supaya menjadi bupati yang baik, supaya menjadi bupati yang amanah, supaya menjadi bupati yang jujur, supaya menjadi bupati yang adil. Amin Allahumma. Itulah alasan kenapa Umar bin Khattab ketika dilantik menjadi seorang khalifah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Cara wong Kukare begini, saya Edi Damansyah menjadi bupati itu karena dikehendaki oleh Allah. Selama menjabat sebagai bupati diawasi oleh Allah, dan besok pertanggungjawabannya langsung kepada Allah. Itulah idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Menjadi pemimpin yang baik. Maka mohon maaf, dalam Al-Quran itu ada kalimat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa yang dimaksud berlomba dalam kebaikan? Berlomba-lomba dalam kebaikan itu bukan satu posisi diperebutkan oleh banyak orang, tetapi menjadi posisi terbaik, menjadi yang terbaik di posisinya masing-masing. Konteks jamaah, jadi muslimat, jadilah muslimat terbaik. Jadi fatayat, jadilah fatayat terbaik. Kebaikan fatayat sama muslimat itu enggak harus sama. Karena bagaimanapun fatayat lebih mudah dibandingkan muslimat. Parfum, minyak angin, beda. Kebaikan seorang pejabat dengan rakyat itu berbeda. Sama-sama pejabatnya kebaikannya berbeda. Menjadi kemenak, kemenak terbaik.
Menjadi sekda, sekda terbaik. Menjadi kapolres, kapolres terbaik. Menjadi bupati, bupati terbaik. Itu namanya fastabiqul khairat. Karena ukuran kebaikan bupati dengan kapolres itu beda. Walaupun dia satu tingkat Forkompinda. Cuman hari ini banyak pejabat gak bisa akur. Ternyata persoalannya bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Makanya untungnya di Kutai Kartanegara ada batu bara, barang Tuhan bagi rata. Kalau saya hari ini di hadapan Pak Bupati, Tribrata, terima bagi rata. Iya. Kamu minta dibagi, aku aja belum dikasih. Ya kalau dikasih diterima, nggak dikasih ya Pak Bupati tak WA. Piye karepe? Ngutang sik matamu, ngundang kiai ngutang. Emang boleh. Iya. Wajar kalau suami itu cepat mati, Pak. Lah kiai saja dibantah, apalagi suami. Wis gaweane bantah, jilbabe abang. Oh pink, ya Allah. Wis tuwa jilbabe pink yo. Wis jangan-jangan saya pakai yo pink jaki. Kalau menjadikan Allah sebagai tujuannya enteng. Pak Bupati jadi bupati tujuannya Allah enteng. Kritikan dari rakyat tidak membuat dia turun semangat, tapi justru bertambah semangat untuk memperbaiki Kutai Kartanegara. Yakin Pak Bupati, dengan ketika Anda menempatkan Allah sebagai tujuan, insya Allah Pak Bupati menjadi bupati sing apik, sesuk pengen jadi bupati lagi gampang. Amin. Syaratnya harus menjadi bupati yang baik. Bapak-bapak yang duduk di sini, Cah Hadro, santai aja Le, kamu gak usah mikir sangu. Insya Allah sudah ada yang mikir. Kita berada di atas panggung yang sama Le, tapi insya Allah dengan amplop yang berbeda. Sudah maghrib belum? Boleh nggak maghribnya dipercepat? Acara saya buka kurma, kuliah Ramadan bersama Gus Miftah di JTV Surabaya. Itu ternyata lebih menarik daripada TV-TV di Jakarta. Orang-orang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jakarta nontonnya JTV Surabaya. Saya pikir karena mereka tertarik dengan pengajian saya. Ternyata tidak. Karena adzan maghrib Surabaya lebih dahulu dibandingkan Jakarta. Bila perlu maghribnya ikut Surabaya, imsaknya ikut Medan. Karena adzan itu yang paling menarik cuman adzan maghrib bulan puasa. Kalau nggak puasa, lah cacah kantor gitu. Pak Kemenak, Pak Sekda krungu adzan dhuwur, Allahu Akbar dijawab adzan meneh. Yang kedua, apa ciri orang beriman? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Kalau ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, maka bertambahlah imannya. Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk orang kaya dengan diperlihatkan kepadanya banyak orang miskin. Supaya orang kaya tersentuh untuk menolong orang miskin. Orang miskin ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah dengan cara apa? Menjadi orang miskin yang sabar. Orang kuat ditunjukkan tanda-tanda kebesaran oleh Allah dengan cara apa? Diperlihatkan kepadanya orang yang lemah. Pejabat ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah dengan rakyat yang masih banyak menderita. Ketika melihat itu dia membantu. Nabi mengatakan, Wallah fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Demi Allah, Allah akan menolong hambanya manakala sang hamba mau berbagi dengan saudaranya.
manakala sang hamba mau menolong saudaranya. Ini Ramadan, bulan penuh berkah. Ayo yang kaya, keluarkan uangmu. Berkahnya orang kaya itu dengan sedekah. Berkahnya orang miskin itu dengan doa. Maka orang kaya memberikan hartanya kepada orang miskin. Orang miskin mendoakan orang kaya dengan doanya. Orang kaya yang memberi orang miskin itu juga ada caranya. Caranya apa? Biti binafsin. Harus full senyum, gak boleh merengut. Maka orang miskin menerima juga biti binafsin. Dengan full senyum, gak boleh merengut. Maka sedekah yang paling rendah adalah tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu atas saudaramu adalah sedekah. Orang kaya sedekah dengan hartanya, orang miskin sedekah dengan senyumannya. Sing paling ciloko wis kere merengutan. Orang ajar, tapuk cangkeme. Bu, Pak, orang kaya itu memberi dengan cemberut gak boleh. Apalagi orang miskin menerima dengan cemberut. Enggak boleh. Saya berdoa, mudah-mudahan di Kutai Kartanegara gak ada orang yang kelaparan. Amin. Gak ada warga Kukar yang gak bisa makan. Amin. Gak ada warga Kukar yang gak bisa sekolah, amin. Kalau di Jawa Bu, kondang terkenal. Kukar itu termasuk kabupaten paling kaya se-Indonesia. Apa Bu? Apa Bu? Tambah, sing banter main bupatimu krungu. Apa Bu? Oh, tambahi deh. Sumpah. Itu yang ngomong bukan saya Pak Bupati, jamaahmu Pak Bupati. Aku nitip, matamu nitip. Kok saya peteng atau ini? Oh, kacamataku ireng. 4 menit lagi. Kemudian yang ketiga. Apa ciri orang yang beriman? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman tawakalnya, pasrahnya hanya kepada Allah. Ingat, manusia punya masalah, Allah punya solusi. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Tugas manusia mengangkat kedua tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Itu namanya tawakal. Lah ngomong soal tawakal ini Pak Kiai, saya ingat ceritanya Gus Dur. Gus Dur itu kan makhluk yang istimewa. Matanya memang tidak bisa melihat tapi hatinya terang. Gus Dur itu pernah cerita begini. Ada kiai sukanya berburu. Hari Jumat pergi ke hutan setelah Jumatan. Membawa senapan laras panjang. Masuk ke hutan ketemu harimau macan. Langsung ditembak. Bor! Kenapa kamu kaget? Kan tembak suaranya kenceng. Masa tar? Masa senapannya banci, dor, ditembak dar-dor, ternyata harimaunya enggak mati. Sampai senapan Pak Kiai pelurunya habis. Yang terjadi apa? Gantian Pak Kiai dikejar sama harimau. Wut, Kiainya lari ketemu jurang. Begitu ketemu jurang pilihannya cuma 2 Pak Bupati. Lanjut lari, masuk jurang, kembali dimakan sama harimau. Akhirnya apa yang terjadi? Pak Kiai ingat dengan surat Al-Anfal ayat 2. Ciri orang beriman wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal. Pak Kiai mengangkat kedua tangannya kemudian berdoa. Ya Allah, kalau saya harus mati, matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Begitu matanya dibuka, ternyata harimaunya nggak makan Pak Kiai. Kiainya kemudian bertanya kepada macan. Hei macan, kenapa kamu nggak makan saya? Dijawab sama macan. Yang sabar Pak Kiai, saya juga sedang berdoa. Akhirnya kiainya tanya, hei macan kamu doa apa? Allahumma barik lana. Doa nguntal kiai. Atas semua masalah yang dihadapkan kepada kita, ingat, bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang kecil. Bukan ujiannya yang besar, tapi iman kita yang terlalu lemah.
Maka Ramadan ini keberkahannya adalah mudah-mudahan membuat iman kita semakin kuat. Mudah-mudahan iman kita semakin besar. Sehingga kita layak dipanggil sebagai seorang mukmin. Amin Allahumma amin. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannah. Wa a'udzu bika minan nar. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimuafatik min uqubatik wa a'udzu bika minka la usi sana'an 'alaik anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.